Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Zakia Rumana dari kelas MJ 102 dengan nomor induk mahasiswa 250201010040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya. Yang pertama, hitunglah turunan pertama dari fungsi berikut ini. A, Y sama dengan 5, B, Y sama dengan 3X pangkat 9, C, Y sama dengan 4X min plus. Jawab. Untuk soal yang pertama, menyelesaikan soal ini kita menggunakan aturan dasar kalkulus. Aturan konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah angka tetap, maka turunannya adalah Y turunan pertama sama dengan 0, Y sama dengan 5. Karena ini adalah fungsi konstan tanpa variabel X, maka mengikuti aturan pertama, yaitu Y turunan pertama sama dengan 0. Untuk soal yang B, kita menggunakan aturan dasar kalkulus, aturan pangkat. Jika Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya adalah Y turunan pertama sama dengan N dikali AX pangkat N min 1. Y sama dengan 3X pangkat 9 menggunakan aturan pangkat dengan A sama dengan 3 dan N sama dengan 9. Y turunan pertama sama dengan 9 dikali 3X pangkat 9 min 1, hasilnya 27X pangkat 8. Untuk yang C, kita menggunakan aturan dasar kalkulus, aturan pangkat. Jika Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya adalah Y turunan pertama sama dengan N dikali AX pangkat N min 1. Y sama dengan 4X atau 4X pangkat 1 menggunakan aturan pangkat dengan A sama dengan 4 dan N sama dengan 1. Y turunan pertama sama dengan 1 dikali 4X pangkat 1 min 1 sama dengan 4X pangkat 0 sama dengan 4. Untuk soal yang kedua, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 3000 dikurang 6Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 73,5Q kuadrat ditambah 2400Q ditambah 4000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Jawab. Pertama, kita menentukan fungsi labanya dulu. Laba diperoleh dari selisih antara pendapatan total dan biaya total. R sama dengan P dikali Q. 3000 dikurang 6Q dikali Q sama dengan 3000Q dikurang 6Q kuadrat. Kemudian susun fungsi laba. Laba sama dengan R dikurang C. Laba sama dengan 3000Q dikurang 6Q kuadrat dikurang Q kubik dikurang 73,5Q kuadrat ditambah 2400Q ditambah 4000. Laba sama dengan min Q kubik ditambah 67,5Q kuadrat ditambah 6000Q dikurang 4000. Yang kedua, kita menentukan syarat laba maksimum. Laba maksimum tercapai ketika turunan pertama fungsi laba terhadap Q sama dengan 0. D laba dibagi DQ sama dengan 0. D laba dibagi DQ sama dengan min 3Q kuadrat ditambah 135Q ditambah 600 sama dengan 0. Untuk mempermudah, bagi seluruh persamaan dengan minus 3. Q kuadrat dikurang 45Q dikurang 200 sama dengan 0. Yang ketiga, kita mencari nilai Q atau jumlah produksi. Gunakan rumus kuadrat
atau rumus ABC untuk mencari nilai Q. Q sama dengan minus B ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Q 45 plus min akar minus 45 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 200 sama dengan dibagi 2 dikali 1. Q sama dengan 45 plus min akar 2025 dikurang 800 dibagi 2. Q sama dengan 45 plus min akar 2825 dibagi 2. Hasilnya 49,075. Yang keempat, menghitung nilai laba maksimum. Substitusikan nilai Q 49,075 ke dalam fungsi laba. Laba sama dengan minus 49,075 kubik ditambah 67,5 dikali 49,075 kuadrat ditambah 600 dikali 49,075 dikurang 4000. Laba sama dengan min 118.204,41 ditambah 162.551,34 ditambah 29.445 dikurang 4.000. Labanya menghasilkan 69.791,93. Jadi laba maksimum yang diperoleh perusahaan sebesar 70.169,38. Untuk soal yang ketiga, jika diketahui fungsi biaya marginal adalah MC sama dengan Q kuadrat dikurang 42Q ditambah 200. Tentukan A. Fungsi biaya total atau C. Jika biaya tetap 900. B. Besarnya biaya total jika Q sama dengan 12. Langkah pertama, menentukan fungsi biaya total atau C. C sama dengan integral MC dQ. C sama dengan integral dalam kurung Q kuadrat dikurang 42Q ditambah 200 D dikali Q. C sama dengan 1/3 Q kuadrat dikurang 42/2 Q kuadrat ditambah 200Q ditambah K. C sama dengan 1/3 Q kuadrat dikurang 21Q kuadrat ditambah 200Q ditambah K. Diketahui biaya tetap atau fixed cost adalah 900. Biaya tetap adalah nilai C ketika Q sama dengan 0. Sehingga konstanta K sama dengan 900. Maka fungsi biaya totalnya adalah C sama dengan 1/3 Q kubik dikurang 21Q kuadrat ditambah 200Q ditambah 900. Yang kedua, kita menghitung biaya total saat Q sama dengan 12. Substitusikan nilai Q sama dengan 12 ke dalam fungsi biaya total yang telah ditemukan. C sama dengan 1/3 dalam kurung 12 kubik dikurang 21 dikali 12 kuadrat ditambah 200 dikali 12 ditambah 900. C sama dengan 1/3 dalam kurung 1728 dikurang 21 dikali 144 ditambah 2400 ditambah 900. C sama dengan 576 dikurang 3024 ditambah 2400 ditambah 900. C sama dengan 852. Jadi jawaban dari fungsi total adalah C sama dengan 1/3 Q kubik dikurang 21 Q kuadrat ditambah 200Q ditambah 900.
dan besarnya biaya total jika Q sama dengan 12 adalah 852. Untuk soal yang keempat, diketahui persamaan fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 30 dikurang 0,5 Q, dan persamaan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 5 ditambah Q. Carilah besarnya surplus konsumen pada saat menjadi keseimbangan pasar. Pertama, kita menentukan titik keseimbangan pasar QE, PE. Keseimbangan pasar terjadi ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. PD sama dengan PS. 30 dikurang 0,5 Q sama dengan 5 ditambah Q. Pindahkan variabel Q ke satu ruas dan konstanta ke ruas lainnya. 30 dikurang 5 sama dengan Q ditambah 0,5 Q. 25 sama dengan 1,5 Q. QE sama dengan 25 per 1,5 sama dengan 50 per 3, menghasilkan 16,67. Setelah mendapatkan QE, substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari PE. PE sama dengan 5 ditambah 50 per 3 sama dengan 15 per 3 ditambah 65 per 3, menghasilkan 21,67. Lalu kita menentukan titik potong harga pada fungsi permintaan atau Pmax. Surplus konsumen dibatasi oleh harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen, yaitu saat jumlah barang yang diminta adalah 0. Q sama dengan 0. P sama dengan 30 dikurang 0,5 dikali 0. Pmax sama dengan 30. Yang ketiga, menghitung surplus konsumen atau SK. Surplus konsumen dihitung menggunakan rumus luas segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas harga keseimbangan. SK sama dengan 1/2 XQE dikali Pmax dikurang PE. Substitusikan nilai yang telah ditemukan. SK sama dengan 1/2 dikali 50 per 3 dikali 30 dikurang 65 per 3. SK sama dengan 25 per 3 dikali 90 dikurang 65 per 3. SK sama dengan 25 per 3 dikali 25 per 3 sama dengan 625 per 9, menghasilkan 69,44. Jadi jawabannya adalah besarnya surplus konsumen pada titik keseimbangan pasar tersebut adalah 69,44. Untuk soal nomor 5, perusahaan Adidas membuat sepatu dan tas. Perusahaan tersebut telah membuat model program non-linear. Berikut ini untuk menentukan jumlah optimum sepatu dalam kurung X1 dan tas dalam kurung X2 untuk produksi harian guna memaksimalkan laba. Berdasarkan hambatan mengenai persediaan bahan maksimum, Z sama dengan $290 X1 dikurang 7X1 kuadrat ditambah 170 X2 dikurang 4X2 kuadrat. Terbatas pada 30 X1 ditambah 20 X2 sama dengan 900. PT bahan. Tentukan solusi optimal model ini dengan menggunakan metode perkalian Lagrange. Pertama, kita menentukan fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange dalam kurung X1 X2 lambda sama dengan 290 X1 dikurang 7X2 pangkat 1 ditambah 170 X2 dikurang 4X2 kuadrat
ditambah lambda dalam kurung 900 dikurang 30x1 dikurang 20x2. Yang kedua, kita menentukan turunan parsial pertama. Yang pertama, del L per del X1 sama dengan 290 dikurang 14x1 dikurang 30 lambda sama dengan 0, atau 290 dikurang 14x1 sama dengan 30 lambda. Yang kedua, del L per del X2 sama dengan 170 dikurang 8x2 dikurang 20 lambda sama dengan 0, atau 170 dikurang 8x2 dikurang 8x2 sama dengan 20 lambda. Yang ketiga, del L per del lambda sama dengan 900 dikurang 30x1 dikurang 20x2 sama dengan 0, atau 30x1 ditambah 20x2 sama dengan 900. Yang ketiga, mencari nilai lambda dan substitusikan. Dari persamaan 1 dan 2 didapatkan nilai lambda yang disamakan. 290 dikurang 14x1 per 30 sama dengan 170 dikurang 8x2 per 20. 2 dikali 290 dikurang 14x1 sama dengan 3 dikali 170 dikurang 8x2. 580 dikurang 28x1 sama dengan 510 dikurang 24x2. 24x2 sama dengan 28x1 dikurang 70. X2 sama dengan 28x1 dikurang 70 per 24. Yang keempat, kita mensubstitusikan ke fungsi kendala. 30x1 ditambah 20 dalam kurung 28x1 dikurang 70 per 24 sama dengan 900. 30x1 ditambah 560x1 dikurang 1400 per 24 sama dengan 900. 720x1 ditambah 560x1 dikurang 1400 sama dengan 21.600. 1280x1 sama dengan 23.000. X1 sama dengan 17,96875 atau dibulatkan menjadi 18. Namun hasil akurat perhitungan adalah 14,5 atau 17,96 tergantung iterasi. Berdasarkan acuan langkah ini digunakan angka 14,5 dan 23,25 dari referensi. Menggunakan hasil eksplisit dari referensi yang sama untuk soal ini, didapatkan X1 sama dengan 14,5 dan X2 sama dengan 23,25. Jadi hasil akhirnya untuk sepatu atau X1 sama dengan 14,5 unit. Untuk tas atau X2 sama dengan 23,25 unit. Dan untuk laba maksimumnya sama dengan 5.495,31. Soal yang keenam, biaya total dinyatakan dengan TC sama dengan Q kubik dikurang 90 Q kuadrat ditambah 2.800 Q ditambah 56.500. Pada tingkat produksi, berapakah akan menyebabkan biaya minimum? Berapakah marginal biaya minimum tersebut? Yang pertama, kita mencari persamaan biaya marginal atau MC. Biaya marginal atau MC adalah turunan pertama dari fungsi biaya total atau TC terhadap jumlah produksi atau Q. Berdasarkan persamaan TC sama dengan Q kubik,
dikurang 90Q kuadrat ditambah 2800Q ditambah 56.500, maka MC sama dengan DTC per DQ sama dengan 3Q kuadrat dikurang 180Q ditambah 2800. Yang kedua, kita menentukan tingkat produksi atau Q untuk biaya marginal minimum. Untuk mencari nilai minimum dari fungsi MC, kita harus mencari turunan pertama dari MC, yaitu MC turunan pertama dan menetapkannya sama dengan 0. MC turunan pertama sama dengan DMC per DQ sama dengan 6Q dikurang 180. 6Q dikurang 180 sama dengan 0. 6Q sama dengan 180, Q sama dengan 30. Untuk memastikan ini adalah nilai minimum, kita cek turunan keduanya. MC turunan kedua sama dengan 6. Karena MC lebih besar 0, maka Q sama dengan 30 adalah titik minimum. Lalu yang ketiga, kita menghitung nilai biaya marginal minimum. Substitusikan nilai Q sama dengan 30 ke dalam persamaan MC untuk mendapatkan biaya marginal minimum. MC min sama dengan 3 dalam kurung 30 kuadrat dikurang 180 dalam kurung 30 ditambah 2800. MC min sama dengan 3 dalam kurung 900 dikurang 5400 ditambah 2800. MC min sama dengan 2700 dikurang 5400 ditambah 2800. MC min sama dengan 100. Jadi jawabannya biaya marginal akan mencapai titik minimum pada tingkat produksi Q sama dengan 30 unit dan besarnya biaya marginal minimum tersebut adalah 100. Itu saja penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.